Siapa yang suruh Banpol ke TKP pembunuhan Subang dan minta Danu kuras bak mandi? Danu dan petugas Banpol bisa dijerat pidana karena terobos TKP yang masih segar. Gara-gara keterangannya menguras bak mandi di tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, atau sehari setelah temuan dua mayat korban pembunuhan, Danu pun berkali-kali jalani pemeriksaan di Polres Subang. Dia mengaku, ada seseorang yang datang yang dikiranya polisi, yang kemudian diketahuinya hanyalah bantuan polisi, Banpol, yang minta didampingi masuk rumah hingga kuras bak mandi. Danu yang juga keponakan korban Tuti kini jadi saksi kunci pembunuhan ibu dan anak tersebut. Siapa sebenarnya si Banpol? Siapa yang suruh datang ke TKP tersebut? Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Seperti kita ketahui sebelumnya, Danu, saksi kunci kasus perampasan nyawa Amalia dan Tuti di Subang masuki TKP kasus berdarah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. TKP kasus Subang itu sendiri dipasangi garis polisi. Namun Danu menerobos garis polisi tersebut dan berada di dalam rumah. Kejadian itu berawal saat sehari setelah kejadian, tanggal 19 Agustus atau saat di mana TKP masih segar karena baru sehari setelah kejadian penemuan mayat Amalia dan Tuti. Saat itu, Danu diminta Yoris, anak Tuti memantau lokasi kejadian di sekitar SMA di Jalan Cagak. Namun, Danu melihat seseorang pria yang sehari-hari bertugas di Polsek Jalan Cagak menghampiri TKP dan langsung menghampiri Danu. Pria tersebut ternyata petugas dari Banpol atau bantuan polisi yang menyuruh Danu membersihkan bak mandi yang berada di TKP. Hal tersebut dijelaskan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, dikutip Tribun Jabar dari tayangan Heri Susanto, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Sebagai bukti, Danu bahkan sempat mengambil foto oknum yang masuk ke TKP tersebut. Dari keterangan Danu, oknum tersebut membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Dari keterangan yang disampaikan, kuasa hukum mengatakan Danu mengenal oknum tersebut. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, justru mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyuruh Banpol itu masuk ke TKP korban dan meminta Danu untuk membersihkan bak mandi pasca kejadian itu. Sebenarnya begini, kita malah mempertanyakan pada polisi yang menyuruh masuk ini siapa. Karena kapasitas Banpol masuk ke TKP ini apa, tujuannya apa? Ucap Taufan saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 1 November tahun 2021. Karena kalau yang masuknya polisi kita enggak masalah, karena memang kewenangan polisi untuk menyidik perkara ini, tapi ternyata yang datang malah Banpol, nah ini jadi pertanyaan kita, ujarnya. Artinya Banpol ini kapasitasnya apa? Artinya kalaupun dia tak menemui Danu, kemungkinan besar dia sendiri yang membersihkan bak itu kan gitu. Itu kan analisa kita ya, katanya. Tapi ya kita serahkan kepada penyidik yang lebih berwenang, kita hanya menganalisa dan terkait kronologis dan posisi Danu dan lain-lain itu memang sudah kita analisa semua, tambah Taufan. Danu dan petugas Banpol bisa dijerat pidana. Tindakan Danu yang memasuki TKP kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan Tuti yang masih dibutuhkan polisi dalam mencari barang bukti, bisa jadi pidana. Jika tujuan memasuki TKP tersebut untuk menghilangkan barang bukti. KUH Pidana mengkategorikan menghilangkan barang bukti sebagai tindak pidana, seperti diatur di Pasal 221 Ayat 2 KUHP. Pasal 221 Ayat 1, Angka 2 KUHP yang berbunyi. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa, dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan, kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu, diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan, dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman, atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Hanya saja, sejauh ini, polisi belum berkomentar soal langkah hukum yang akan dilakukan pada Danu dan petugas Banpol tersebut yang nekat memasuki TKP. Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, mengatakan ada petugas Banpol yang menyuruh kliennya untuk membersihkan bak mandi yang berada di TKP. Sehingga, membuat kliennya tersebut yang berani memasuki TKP dan menerobos dari garis polisi yang sudah terpasang. Pemeriksaan terakhir, terkait ada oknum dari Banpol, Danu memang masuk ke dalam rumah betul dan membersihkan bak mandi, ucap Ahmad di Subang.
Sementara itu, pihaknya sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang juga menyelidik terkait kliennya yang memasuki TKP dalam pemeriksaan terakhir yang terjadi pada Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 lalu. Jelas kalau itu harus dibongkar, karena dapat merugikan Danu sendiri nantinya, ujar Ahmad. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.